Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alif dan video kali ini kita bakalan belajar bagaimana mengirimkan data lalu mengirimkan parameter pada URL kita dan di video kali ini kita juga akan membuat halaman blog dan juga halaman blog detail. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita bakalan bikin dummy artikel pada halaman blog. Tapi ini kalau kita klik, nah di sini dia bakalan error karena kita belum membawa variabel pass ya. Sini. Di halaman blog.blade.php. Oke, kita coba cek. Nah, di bagian sini kita hapus dulu ini. Kemudian di sini juga kita bisa hapus. Sekarang harusnya sudah aman. Nah, di sini saya sebenarnya sudah membuat halamannya dan datanya. Kalian tiru saja kodenya tuh seperti ini, guys. Ini untuk artikel pertama, lalu ini untuk artikel kedua. Jadi intinya di dalam artikel ini ada beberapa elemen pendukung ya. Yang pertama itu ada judul artikel pakai H2. Ini. Yang mana saya bungkus pakai sebuah elemen A. Dan ini ketika di hover harusnya jadi underline. Jadi kalau kita hover seperti ini, nah dia jadi underline. Seperti ini ya. Tapi ini di judul. Oke, kita copy kelas underline ini buat anchor yang di bawah. Nah, untuk di sini kita juga kasih dia anchor. Ini jadiin post dulu aja. Oke. Nah, sekarang untuk judul artikel 2 udah bisa jadi anchor juga. Silakan kalian sesuaikan dulu untuk komponennya biar sama seperti ini isinya. Oke. Kemudian ini kan masih dummy gitu ya. Terus masih berulang gitu. Kalau misalnya kita mau nambah artikel di sini kita perlu bikin code yang sama tapi untuk judul yang berbeda seperti ini. Kita perlu copy paste dulu ya. Nah, ini kan bikin kita cek dulu. Nah, dia muncul artikel 3. Tapi ini bikin codingan semakin panjang. Kalau misalnya artikelnya ada 100, dia jadinya code-nya bakalan panjang banget. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa bungkus isi konten dari setiap artikel ini ke dalam sebuah array yang mana bakalan kita kirim melalui roots kita. Jadi di bagian roots, di bagian BPHP. Nah, di sini kita kirim datanya. Ini saya sudah bikin contohnya. Silakan kalian sesuaikan untuk isinya seperti ini. Jadi ada judul artikel 1 dan judul artikel 2. Kita tambah lagi ya biar ada 3. Nah, isinya kurang lebih ada ID, title, author, body. Judulnya kita ganti 3, oke. Nah, untuk tanggalnya, saya nggak, di sini ada tanggal. Kalau ditampilkan di sini juga ada tanggal. Tapi saya nggak masukin di sini dulu, karena itu harusnya nanti bakalan dibikin dynamic ya. Oke. Nah, selanjutnya kan ini sudah kita kirim. Di sini kita sudah kirim data. Nah, sekalian saya mau ganti nama rootsnya dari yang tadinya blog, kita jadi ubah jadi post ya. Di sini post page, post. Nah, kalian ganti juga untuk sininya post. Nah, seperti ini post. Kemudian kita ganti di header numbernya juga ya, karena numbernya belum terganti untuk blognya. Nah, ini kita ganti post
hapus. Nah, setelah kalian ganti semua blok menjadi post, kita coba cek ulang, refresh post. Nah, sekarang udah jadi halaman post ya. Kita lanjut tangkap data yang sudah kita kirim melalui routes ini di dalam file postlet. Oke, untuk nangkapnya sangat mudah. Kalian tinggal panggil aja nama datanya. Di sini kalau kita kirim data itu harus mencantumkan nama datanya atau title-nya. Kalau namanya pas, jadi kita tinggal panggil post ini. Nah, tapi kita bakalan panggil melalui loopingan. Jadi panggil add for each untuk melakukan looping. Sini pause. Nah, kita copy salah satu artikel, lalu kita masukkan ke dalam ini loopingan kita. Lalu untuk artikel lainnya kita bisa hapus. Nah, di sini tinggal satu artikel yang masuk ke dalam for each. Kita lihat hasilnya. Dia tetap ada 3 karena menyesuaikan dengan panjang data yang kita kirim, yaitu ada 3 array. Di sini judul dan isinya masih sama semua ya, karena kita belum ganti dia berdasarkan isi dari datanya. Oke, selanjutnya kita bakalan merubah artikel ini agar sesuai dengan isi data postnya yang kita kirim. Untuk pertama yang kita ganti yaitu title. Ini panggil aja seperti ini, post title. Ini juga kita ganti post author. Nah, di sini baru post body. Kita lihat hasilnya. Di sini ada kesalahan, post title tidak ada ya. Padahal di sini ada. Nah, ini adalah sesuatu yang aneh karena kita salah aksesnya. Jadi kita melakukan looping pada elemen ini, array ini, di mana di dalamnya itu masih array, jadi kita ngaksesnya itu bukan seperti ini. Ini itu cara ngakses objek. Jadi kita ganti jadi seperti ini, guys. Nah, kita kopikan ke semua pemanggilannya. Oke, sekarang kita cek hasilnya. Masih error ya. Sebentar. Oke, kita salah akses lagi. Jadi bukan seperti ini cara aksesnya, tapi seperti ini. Post title. Nah, seperti ini cara yang benar. Kita perbaiki semuanya. Sekarang harusnya sudah benar. Kita coba lihat. Refresh. Nah ya, sudah muncul judul artikel 1, judul artikel 2, judul artikel 3. Sesuai dengan apa yang data yang kita bawa melalui routes. Oke, selanjutnya kita coba cek. Ini sudah. Oke, di sini mobile leveling kita cek. Nah, dia masih pakai elemen anchor. Oh, bukan ini ya, tapi yang satunya. Nah, bagaimana kalau kita ganti dia menjadi seperti ini, guys? Ini, kita copy elemen ini, kita timpa untuk di sini.
Tab, shift tab, shift tab. Kita coba versi mobile. Oke, ada home, about, post, kontak. Oke, di sini udah benar, tapi tampilannya dia masih salah ya. Kita coba cari perbedaannya. Hmm. Oh, kalau yang di versi mobile dia pakai blok ya. Coba kita kasih kelas tambahan, apakah bisa? Oke, dia bisa ya. Jadi kita ambil kelas sisanya dari sini. Tapi nanti dia bakalan ini ya, sama aja. Bentar guys. Kita coba cari tahu caranya. Oh, iya iya. Iya. Oke, jadi sepertinya untuk pakai styling versi desktop tidak apa ya. Kita tinggal copy aja yang tadi di bagian atas mana ya. Nah, ini kita paste di tempat yang tadi. Oke, sekarang sudah berjalan dengan normal untuk tampilan mobilenya. Seperti ini ya, sudah berfungsi juga. Oke, selanjutnya kita aplikasikan. eh, Ntar kita coba lihat. Oke, kita looping data dari artikelnya. Sepertinya tadi kita sudah coba looping ya di bagian sini. Tapi kalau kita lihat di sini halaman post, oh ya sudah ada. Jadi kita tidak perlu looping. Ini sudah bisa. Lanjut, kita di bagian body kita tidak mau ini terlalu panjang ya. Biasanya tuh di bagian body tuh cuma nampilin beberapa isinya doang. Terus nanti ada titik-titik di belakangnya gitu, kayak pemotong gitu. Dan untuk lihat full dia harus klik read more gitu atau button apapun itu untuk melihat detailnya gitu. Untuk melakukan hal tersebut di bagian body kita pakaikan seperti ini. Kita coba di sini. Terus eh, copy di sini, paste. Nah, harusnya sekarang udah dibikin seperti ini ya. Semua panjangnya dibikin sama dan kalau ada isi yang lebih dia terpotong jadi titik-titik tiga. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita bikin root untuk detail dari post di bagian sini. Slash. Nah, yang kita kirim di sini pakai Slack ya. Jangan pakai ID karena kalau pakai ID itu mudah ketebak sama orang. Jadi di sini kita perlu nambahin properti yang namanya Slack. Oke, sekarang kita jadikan Slack-nya sebagai navigasi fungsi navigasi utama. Jadi ketika kita ngeklik ini atau klik ini, dia bakalan mengarahkan ke halaman detail yang mana menggunakan Slack-nya sebagai penanda. Kita sesuaikan dulu untuk page-nya.
coba lagi. Ini kita klik di dua artikel pertama. Nah, di sini udah muncul slide-nya sesuai. Tapi di sini slotnya belum benar. Kita perbaiki dulu. Ada error di bagian sini. Nah, di sini untuk halaman detailnya kita perbaiki. Filternya kita hilangkan dulu. Terus isi datanya kita samain sama ini. Kita dapatkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu ini udah. Nah, kita cari nilai dengan array first ini. Dimana saya jelasin dulu alurnya. Jadi di sini dia kan bawa slug. Di sini fungsinya menerima slug, di mana si slug ini itu kita pakai sebagai acuan pencarian pada array post. Kita mencari array yang keluar pertama, yang mana slugnya itu sama seperti slug yang kita bawa, seperti itu. Lalu kita tampilkan. Oke, kita bikin variabel post sama dengan array find first. Oh, bukan find first, tapi first. Post function post. Kemudian di sini arraynya kita perlu import dari Illuminate. Oke. Terakhir kita perlu bikin halaman post yang mana kita copy paste dari ini ya. Post.get. Nah, di sini bedanya itu kita nggak perlu looping pakai for each. Lalu kita hilangkan link pada halaman title. Lalu di sini kita ganti instead of with more, kita ganti jadi back to post. Lalu kita ganti iconnya juga. Jadi L Laquaro. Lalu kita perbaiki URL postnya jadi seperti ini. Kita hilangkan limitnya karena dia udah di halaman detail. Kita coba lihat hasilnya. Kita mulai dari sini. Nah, kita klik ini salah satu. Oke, dia nggak muncul. Kenapa? Itu. Oke, ternyata karena kita belum panggil ya. Kita panggil dulu. Return to post. Title-nya itu detail post. Atau post detail. Isi datanya itu post seperti ini. Oke.
Oh, saya lupa titik koma. Nah, ini adalah halaman detailnya. Kita coba cari yang teksnya agak panjang ini. Nah, ketika di sini dia udah seperti ini ya. Back to post juga udah bisa. Oke, mantap. Lalu di sini udah selesai untuk video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.